pusat 50-25-25 atau bagaimana itu bisa kita atur, kita bisa dibantukan kepada kami, ya alhamdulillah. Ini salah satu kegiatan KTM ini. Nanti berikutnya juga kegiatan ini akan ada kunjungan lapangan pastinya. Kami akan mempersiapkan segala sesuatunya. Sebenarnya dalam pertemuan ini ada katakanlah informasi atau sharing kira-kira berapa gitu, itu akan menjadi masukan yang sangat penting bagi kami, karena khususnya pengadaan tanah itu kalau tidak dibantu oleh pemerintah daerah juga agak berat bagi kami pusat mengalokasikannya. Pak manajemen nanti akan presentasi kami dari sisi kemampuannya, nanti bapak dari, tapi unfortunately hari ini dari Bappenas ternyata darinya Pak Abdul misalkan Pak Supir juga bisa hadir, tapi nanti hasilnya nanti akan masih master plan untuk manajemen banjir terintegrasi untuk Sungai Ujung. Tadinya tanggul banjir yang ada sekarang banjir 5 tahunan, kalau dihitung debitnya itu sekitar 700 bisa menampung banjir, bisa menahan banjir itu untuk K5. Ya sebenarnya K5 K20 tahun jauh pun ada sekian tanggul yang harus kita tingkatkan untuk bisa memenuhi. Seandainya datang K 2012-13 itu terjadi di atas K100, artinya debit banjir itu sudah ada bisa diukur lagi di Bendung Pamarayan. Nanti kalian dibangun akan mereduksi banjir itu antara 25 sampai 30% atau sekarang 60.000 kubik akan tertampung bisa 1.000 kubik per detik, sehingga kalaupun terjadi banjir berasa di dalam Aceh semut ya. Jadi ada program yang namanya bangun cekal-cekal untuk mengamankan jangan sampai nanti itu program menyeluruh di upstream. Kemudian di tengah ya, antara lain ini yang ingin disampaikan bahwa tidak melakukan normalisasi, termasuk dalamnya nanti normalisasi sungai, pembangunan tanggul yang ada yang di selama ini, artinya seperti kejadian banjir yang lalu ditanggulangi secara darurat yang mestinya tidak demikian. Nah, itulah nanti masukan program ini secara menyeluruh. Kemudian di Muara kemarin kebetulan kami untuk ditaruh satu di sana atau dua dan di terus bendung kita. Itu sebagai solusi. Kami berharap dari apa yang disampaikan oleh pembicara tadi ada solusi yang fundamental, bukan simptomatis. Fundamental di sini terencana dengan baik, terintegrasi, bukan simptomatis yang sifatnya sementara. Saya selaku ketua BPBD Kabupaten Serang, ada ketua harian. Kemarin belum banjir kami meninjau hasil kerja BBSDA di teras Bendung Jalanan. Apa yang kami lihat di sana, tanggul yang jebol tahun 2013 awal itu hanya di uruk kembali melalui karung-karung pasir dan tanah eks tanggul yang berupa lumpur. Manakala debit air 2.600 meter kubik kembali muncul di Bendung Pamarayan, jangan harap tanggul itu bisa bertahan. Saya berpikir di situ penanganannya simptomatis atau sementara. Ya. Saya berharap di situ dipasangkan turap-turap yang kuat atau keroncong-keroncong yang kuat sehingga mampu menahan debit air ketika dilepas semua pintu di Bendung Pamarayan dan tidak mengakibatkan banjir kemana-mana. Kita melakukan untuk kemaslahatan rakyat Kabupaten Serang, karena kita dengan adanya Ciujung, namun tentunya ini merupakan bagian yang juga bisa menjadi bagian musibah. Jadi kita rapat dengan 3 kementerian ya, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, terus yang Balai Besar, terus kemudian dari Kementerian Pertanian, dari Provinsi, dari BPN, lengkap tadi terkait dengan pembangunan tanggul di Sungai Ciujung sepanjang 11 km dari mulai
tol kilometer 57 ke arah Gedung Pamarayan. Nah tadi disampaikan bahwa DED sudah siap. Sekarang tahun ini mereka masuk ke Larap, dan Larap itu persiapan untuk lahan, identifikasi lahan, terus kemudian juga sekarang ini sedang studi AMDAL dilakukan oleh ADB. Rencananya ini adalah anggaran yang anggaran loan dari ADB yang dipinjam oleh PU pusat yang nanti dihibahkan kepada kita Kabupaten Serang Provinsi Banten. Tapi dari pembahasan tadi semua tahapan sudah siap, hanya kita terkendala oleh lahan. Karena dari 11 km untuk tanggul itu membutuhkan sekitar kurang lebih 60 hektar yang harus dibebaskan. Dan dari pemerintah pusat menyampaikan meminta ada co-sharing dari kabupaten dan provinsi. Insya Allah kabupaten, Pak Bupati, tadi Ketua Dewan sendiri telah menyampaikan bahwa Kabupaten Serang siap untuk memberikan sharing itu, dan tadi dari Dewan di provinsi juga ada yang hadir, dan insya Allah dari provinsi juga bisa memberikan sharing itu. Nah ini mungkin nanti agak teknisnya tadi dari BPN, teknis pengadaan lahan yang biasanya agak ribet gitu. Tapi saya meminta bahwa semua konsen untuk penyiapan lahan ini, karena kalau terkendala dengan lahan ini, program ini tidak akan pernah ada. Dan ini adalah program yang selektif, hanya 2 kabupaten seluruh Indonesia yang mendapatkan, yaitu tentang penanggulangan bencana banjir, yaitu di Papua dan Kabupaten Serang. Saya pikir kalau ini bisa tidak terrealisasi, bisa gagal, ini sangat disayangkan, dan kemungkinan kita mendapat kesempatan lagi itu sangat tidak mungkin untuk kedua kalinya. Kalau sekarang kita tidak mampu untuk melaksanakan, ya kedepannya menurut saya ya kecil kemungkinan gitu untuk ada lagi kesempatan ke sini. Dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kabupaten Serang yang memang ada di sekitar Sungai Ciujung. Mereka sekarang ini bukan 5 tahunan, setiap tahun kena banjir. Terus kemudian sudah luas, sekarang kan sekitar hampir 17 kecamatan di Kabupaten Serang yang terkena dampak pertanian mereka rusak. Nah jadi saya berkesimpulan bahwa program ini sesulit apapun yang kita hadapi harus terlaksana. Itu ada kendala misalnya di pembebasan lahan, tadi BPN menyampaikan ada kesulitan-kesulitan yang nanti akan dihadapi. Dari Pemda Kabupaten Serang akan turun langsung mencoba membicarakan ini dengan masyarakat. Karena untuk sepintas, untuk prolog itu dengan masyarakat sudah disampaikan bahwa di sekitar Sungai Ciujung ini harus ada relokasi yang penduduknya di situ. Nah menurut saya masyarakat Kabupaten Serang mudah-mudahan merespon program ini dengan baik, karena ketika sosialisasi awal itu respon mereka sangat baik untuk program ini. Kalau untuk penganggaran sendiri Bu, kan itu baru bisa nanti di perubahan Bu, itu bagaimana? Iya, memang ini saya yang saya sesalkan, informasi tentang lahan sharing ini baru kita dapatkan ketika kemarin banjir, kita melihat Bendung Pamarayan. Padahal waktu pertemuan di bulan Mei itu di sana kita masih mendapat informasi soal lahan itu, atau kita tidak mendapat informasi tentang lahan, tentang ada co-sharing. Jadi memang 2014 ini Kabupaten Serang dan Provinsi tidak menganggarkan karena tidak tahu bahwa kita diminta ada co-sharing. Jadi dengan kondisi anggaran seperti ini, yang paling kita memasukkan di pembahasan perubahan, kemungkinan besar di November itu anggaran itu baru bisa dipakai. Dan saya tadi menyampaikan ke Balai Besar BPN, sebelum anggaran itu turun kita sosialisasi ke masyarakat supaya yang menjadi nanti kendala-kendala dalam pembahasan lahan itu beberapa bulan ini bisa kita selesaikan. Biasanya kan kendala itu kalau belum selesai dengan masyarakat, ada pemiliknya yang tumpang tindih, seperti itu kan masalah-masalah klasik pembahasan lahan. Nah, itu saya berharap beberapa bulan ini kita bisa menyelesaikan. Kita dengan jajaran Pemda Kabupaten, dengan para camat, kepala desa turun ke masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi untuk pembebasan lahan ini. Oke Bu.